Silakan, silakan. Eh, Menurut kakak malaikat itu apa ya? Ciptaan? Bukan? Ciptaan dong. Kapan diciptakan? Oke. Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, malaikat itu kan berada di langit. Jadi sebelum bumi ini dibentuk, malaikat itu sudah diciptakan. Oh, berarti roh Allah yang melayang-layang itu sama dengan malaikat? Bukan, langit. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, malaikat ini kan di langit tempatnya. Nah, itu pada saat penciptaan langit, disitulah penciptaan malaikat itu. Berarti nggak spesifik jadilah malaikat gitu ya? Nggak ada spesifik jadi gitu ya, Kak? Ya, bukan dikatakan nggak spesifik gitu. Tetapi coba kalau kamu mau spesifik kan, Kak, hari keberapa Kak diciptakannya buaya Kak? Karena nggak spesifik ditulis buaya, kan gitu kan? Betul nggak? Iya. Ya, itu kan begini kan supaya kita pun kan paham itu malaikat seperti apa, karena dosa yang tidak Ya. dosa yang Di tidak dalam Kolose 1, Bapak Kristen ya, betul? Ya. Oke, Paladu bisa dibukakan Kolose 1 ayat 15 sampai 16? Boleh. Nah, nih. Malaikat itu kan tidak kelihatan, dia menampakkan diri baru dia kelihatan. Jadi kalau kamu mau spesifik, ya malaikat ini, semua itu diciptakan oleh Allah. Ya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga. Nah, ini penciptaan itu. Yang ada di sorga, yang di sorga itu tuh malaikat itu di sorga kan? Di Firdaus atau di langit itu, di Uranon itu ya. Dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Tuh malaikat tuh diciptakan di situ tuh. Baik singgasana maupun kerajaannya, berarti ada kuasa di sini. Tahtanya Syaitoni Rojim. Baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Malaikat kelihatan nggak Pak Ferdi? Ya, enggak. Nah ini, jadi kapan tuh Kak diciptakan tuh? Waktu yang menciptakan ini. Terus itu Kak, lanjutannya gimana dengan fallen angel atau apa namanya, malaikat yang jatuh atau iblis atau apa? Ya malaikat ya angel lah, gimana sih? Ya maksudnya ya iblis kan berarti waktu itu juga diciptakan gitu. Ya justru malaikat itu yang memberontak itu yang disebut Satan. Nah, jadi iblis itu adalah malaikat yang jatuh, malaikat yang membangkang. Jadi siapa yang nyiptain Kak? Tuhan Yesus. Tapi yang diciptakan Tuhan Yesus itu bukan keiblisannya, tetapi malaikat. Tuh. Berarti Tuhan juga menciptakan neraka gitu. Neraka? Kamu tahu nggak neraka itu apa? Iblis. Tapi tempat iblis. Tempat iblis berarti Tuhan juga yang ciptakan itu gitu. Iya, itu memang diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya dihukum. Berarti Tuhan udah tahu dong bahwa iblis bakal ada iblis gitu. Tahu lah. Nggak mungkin Tuhan nggak mau tahu. Pasti mau tahu. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Perdi? Ya maksudnya kan supaya kita pun bisa paham kan apa namanya. Oh, Bapak biar paham nanti kalau Bapak ngikutin setan atau iblis, Bapak ke neraka gitu kan? Oke, nggak apa-apa. Kan kalau kita ngikutin Yesus sudah pasti ke sorga, karena Yesus dari sorga dan telah naik ke sorga. Kalau Bapak ngikutin setan, ya, ngikutin hawa nafsumu, ngikutin keinginan dagingmu, ya kau ngikutin iblis, sebenarnya ke neraka. Itu adalah salah satu jalan kalian itu untuk menuju ke neraka, kepada kebinasaan itu. Siapa yang mengikuti iblis dan malaikat-malaikatnya, mereka semuanya sampai ke neraka. Makanya kita harus menjadi pengikut Kristus supaya ke sorga. Itu Kak Ferdi. Oke. Iya. Kira-kira Bang Ferdi nih ngikutin siapa nih? Masih mengikut Yesus sih.
Ya, kalau ngikut Yesus, jadilah seperti teladan Yesus. Jangan melakukan dosa. Kalau kita mengikuti keinginan daging kita, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Itu. Coba cari pala 2 dalilnya tuh. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Nah, kalau kita berseteru dengan Allah, berarti kita mengikut Roma 8 ayat 6 sampai 8 pala tuh. Roma 6 ayat 6, Roma 8 ayat 6. Roma 8, sorry. Karena mana? Roma 8 ayat 6. Ini. Roma 8 itu. Iya, 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Itu keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Itu Bang. Jadi kalau abang mengikuti keinginan daging, ya berarti abang tidak menyembah Allah, tidak mengikuti Allah, gitu. Karena itu dikatakan tuh, sebab ia tidak takluk. Nah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Nah, itu. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Makanya kita disuruh mematikan kedagingan kita. Itu Bang Ferdi. Satu lagi Kak, boleh tanya? Silakan. Perkataan Yesus kepada yang disalib di sebelah kanannya, hari ini aku bersama-sama dengan kau di Firdaus. Yesus di surga apa di Firdaus ya Kak? Yesus di sorga. Kan Yesus membawa orang itu di Firdaus. Tuh. Sesungguhnya engkau hari ini akan bersama-sama dengan aku ke Firdaus. Kenapa Yesus mengatakan itu? Karena Yesus yang akan membawanya ke Firdaus. Nah, kalau Yesus yang membawanya bersama-sama nggak? Nah, ya, berarti apa namanya? Bukan surga ya, masih Firdaus ya? Belum surga. Karena surga itu adalah keadaan di mana kita secara utuh yang selamat ini bersama-sama dengan Allah. Di sorga itu keadaan di mana kita manunggal atau menyatu dengan Allah. Gitu. Berarti apa lagi nih? Berarti yang masuk ke Firdaus pasti masuk surga. Iya dong. Sudah di Firdaus itu orang-orang yang udah selamat, ya. Tinggal menantikan kebangkitan itu. Tinggal menantikan kita itu diubahkan menjadi tubuh yang sama dengan tubuh Kristus. Berarti nggak mesti baptis dong? Gimana caranya nggak mesti dibaptis? Itu yang di sebelah kanan Tuhan Yesus kan nggak dibaptis? Iya, terus dia ngomong gitu sama tentara Romawi, tunggu, aku turun dulu mau dibaptis. Gila kau. Sekarang saya tanya, kamu lagi keadaan disalib nggak? Ini lagi disalib nih, biar kau nggak usah dibaptis. Langsung mati ya tapinya ya. Serius? Mau? Ya nggak apa-apa, kalau posisimu lagi dibaptis, lagi disalib, ya kok nggak akan dibaptis, nggak apa-apa. Masalahnya kok lagi disalib nggak? Ya berarti tuh. Ya berarti lu disalib dulu biar nggak baptis. Milih mana? Anda milih mana? Dibaptis atau disalib? Pilih baptis sih. Ya udah kok ditanya lagi. Gini. Perintah dibaptis itu setelah Yesus bangkit toh. Ini paham gak? Perintah baptis itu? Nah kan kamu gak lihat timelinenya, ya? Perintah Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 itu setelah Yesus itu bangkit. Ini pada ngerti gak sih baca Alkitab? Itu kan udah jelas di situ. Perintah Tuhan Yesus itu ketika dia
sudah bangkit, terakhir kali dia mau terangkat, dia berpesan kepada murid-muridnya, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kan Yesus nggak kasih tahu kalau mereka disalib berarti mereka nggak usah dibaptis. Kan Tuhan Yesus nggak pernah bilang gitu. Kok bisa-bisanya kau bilang gitu? Hah? Gimana ini, Pak Ladu? Iya. Di dalam Markus 6 ayat 16 apa ya? Dikatakan itu, barang siapa percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, dihukum. Ada yang mijit-mijit. Lagi dong, 20 kali lagi. Nah gitu bang. Jadi nggak perlu dibaptis ya. Kapan Yesus bilang? Kan Yesus nggak pernah bilang kalau kalian dalam kondisinya disalib nggak usah dibaptis. Nggak ada. Gitu. Pak Ladu kalau kayak nengok narasi dia Pak Ladu ya, bisa jadi Yesus itu nggak disalib karena apa? Bacanya cuman Matius 4 tok, masih di ayat 4. Yesus belum disalib. Ada lagi bang. Yuhu. Jadi ada lagi yang mau disampaikan? Oke, Kak. Hari ini cukup sekian, terima kasih. Yang berkati Bang Ferdi. Oke. Naikin dong, itu banyak yang minta naik itu Nah, Pak. itu, Putra Sah di atas gini. Malam Putra Sah. Malam, Ya silakan Putra. Islam Kristen Pak. Aku Kristen bang. Oh. Oh, Balado sedikit kecewa. Dia sudah lama menanti-nantikan. Ini aku menanya. Ya silakan Pak. Tuhan kan maha tahu. Ya. Pasti ini tentang hari kiamat. Silakan Pak Putra. Gimana ya? Ini Mbak, Tuhan kan maha tahu. Berarti dia juga tahu kan kalau nanti dia bakalan turun untuk jadi penyelamat. Pertanyaannya, Kau telah mengatakannya. kenapa Tuhan melakukan itu? Apa sunu? Kau telah mengatakannya. Itu Mbak pertanyaannya. Apa tuh? Tuhan kan maha tahu. Hmm. Nah sebelum dia turun, pasti kan dia sudah tahu kalau dia bakalan turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Terus? Nah pertanyaannya, kenapa Tuhan melakukan itu? Tadi kau sudah menjawabnya. Untuk menyelamatkan manusia. Sebenarnya pertanyaanmu tuh udah kau jawab sendiri kan. Tuhan kan Yesus turun tuh mau menyelamatkan manusia. Kenapa tuh dia turun? Itu udah kau jawab tadi. Makanya aku bilang kau telah mengatakannya. Sudah digenapi firman nas yang tertulis tentang Yesus. Apalagi?